Masih dalam kawasan Gunung Berapi Tambora, terdapat Pulau Satonda. Keberadaan pulau ini sangat unik, karena sebenarnya pulau ini adalah pulau vulkanik yang terletak di Laut Flores atau berjarak sekitar 30 km dari Gunung Tambora. Banyak potensi yang ada pada pulau yang memiliki danau yang luasnya hampir menutupi pulau ini. Bergerak dari Desa Nangamiru, Kabupaten Dompu, Sumbawa, tim peneliti kali ini berasal dari tim geologi. Perjalanan menggunakan sebuah perahu berukuran sedang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan perahu ketingting. Ya, sadar ya. Terus angkat. Iya. Angkat. Terus. 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 Ya. Terus. Ya, sudah. Tim ini dipimpin oleh seorang geolog yang sudah sangat mengenal Pulau Satonda, yakni Heriadi Rahmat. Sekali lagi, mereka mencoba untuk membuka tabir keunikan dari Pulau Satonda ini. Menempuh jarak perjalanan sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu ketingting, tim hampir sampai ke Pulau Satonda. Terlihat dari kejauhan segerombolan kelelawar yang bergerak berputar-putar di sekitar hutan Pulau Satonda. Hal ini menandakan adanya tanda-tanda kehidupan, fauna dan flora di pulau vulkanik ini. Karena keadaan pantai pulau sekitar kehidupan kelompok kelelawar ini secara teknis tidak memungkinkan perahu ketingting merapat, maka tim peneliti mengambil inisiatif mendarat dengan menggunakan 2 sampan kecil yang memang sengaja dibawa. Dari tempat ini terlihat kelompok besar kelelawar yang sengaja didekati oleh tim peneliti. Di tempat ini terdapat ribuan jumlah kelelawar yang hidup di pohon-pohon hutan pulau ini. Menurut catatan, bahwa keberadaan hewan malam ini bertahun-tahun dan tidak diganggu oleh manusia, sehingga populasinya menjadi semakin bertambah. Inilah pintu gerbang sebagai pintu masuk menuju Danau Satonda. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu, tim peneliti secara cepat segera menurunkan berbagai perlengkapan penelitian. Tim peneliti terlihat berkoordinasi, menentukan segala rencana agar sesuai dengan yang diinginkan. Daya hantar listrik dari danau timpa pulau ini akibat letusan dari Gunung Tambora tahun 1815. Adanya indikasi bahwa telah terjadi 2 kali letusan sehingga membentuk dua kawah. Sampan kecil yang memang sengaja dibawa untuk digunakan mengelilingi danau selama tim melakukan penelitian segera diturunkan dan dibawa ke tepian danau. Tidak ada kehidupan masyarakat di daerah ini karena Pulau Satonda saat ini memang menjadi daerah yang dilindungi oleh pemerintah.
Keunikan danau ini adalah airnya terasa asin. Demi membuktikan seberapa kadar keasinan air yang ada di danau ini, maka Heriadi dan tim peneliti melakukan uji coba pengukuran kadar garam dengan membandingkan besaran antara kadar garam di laut sekitar pulau dengan yang ada di dalam danau. Dulu tuh tinggi danau ini, sekarang malah tinggi air laut, berarti ini kena air hujan. Pulau Satonda ini merupakan pulau gunung api tua yang telah mengalami 2 letusan besar sehingga terbentuk 2 kawah. Yang pertama berdiameter sekitar 400 meter dengan kedalaman saat ini sekitar 36. Kemudian terjadi lagi letusan yang lebih besar, sehingga kawah yang pertama itu terpotong oleh letusan besar yang berdiameter sekitar 960 meter dengan kedalaman sekitar 68 meter. Jadi bahwa lokasi ini merupakan gunung api dicirikan dengan adanya dinding-dinding ini yang terdiri dari perlapisan hasil produk gunung api yang terdiri dari aliran lava, piroklastik. Itu selang-seling bisa dilihat di sekitar dinding ini. Itu terjadi berdasarkan hasil kesebandingan dengan umur Gunung Tambora, di mana Gunung Tambora sendiri telah didating, itu berumur sekitar 100 sampai 200 ribu tahun. Jadi termasuk dalam Gunung Tambora tua. Flora maupun fauna terlihat hidup di sekitar danau. Hal ini terlihat ketika tim peneliti melakukan perjalanan mengelilingi danau yang memiliki luas sekitar 400 hektar ini. Berbagai hewan air hidup di sini, seperti itik danau, burung-burung air, serta ikan-ikan kecil. Ikan ini konon ukurannya tidak pernah lebih besar dari jempol tangan manusia, karena begitu dia besar, maka sering yang jelas. Namun belakangan, menurut penelitian, hal ini dikarenakan jumlah nutrisi pakan ikan pada danau ini sangatlah terbatas, sehingga berpengaruh pada siklus hidupnya. Ikan ini sebetulnya bukan ikan yang aneh gitu ya, tapi adalah ikan yang umum ditemukan di laut gitu. Dan ini adalah ikan karang gitu, yang memang hidupnya terus di karang gitu. Di dasar itu, tidak akan berpindah-pindah gitu. Tapi persoalannya sekarang kenapa dia muncul di situ kan gitu, muncul di situ gitu. Dari hasil yang juga didapatkan bahwa memang ada bekas karang yang sudah mati gitu ya. Jadi itu bukan karang yang hidup, tapi adalah bekas karang hasil sekresi dari biota karang. Dan itu kelihatan itu sudah ditumbuhi lumut gitu kan. Di pulau ini ditemukan juga kelompok monyet jenis monyet ekor panjang yang hidup bebas di antara dedaunan pulau.
Berbagai kegiatan penelitian dilakukan tim selama berada di sekitar danau. Salah satu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu adanya tentang batu karang yang berada di Danau Satonda. Keberadaan batu karang ini masih menjadi pertanyaan. Dari manakah asal batu karang ini? Beberapa pendapat masih menjadi kontroversi. Penelitian untuk menemukan jawabannya hingga kini masih terus dilakukan. Menurut kepercayaan penduduk yang berdiam di sekitar pulau yang sering mengunjungi tempat ini, menganggap bahwa Pulau Satonda adalah tempat yang keramat. Di tempat ini banyak terdapat pohon-pohon langka. Oleh penduduk setempat dinamakan pohon Kalibuda. Pohon yang digunakan oleh Sang Buddha bertapa. Pada pohon ini, penduduk sering menggantungkan bebatuan sebagai wujud permohonan. Semoga gantung batu ini lulus dari ujian sekolah dan bisa melanjutkan perguruan tinggi di Malang. Satonda, sebuah danau di tengah pulau yang unik, potensi bentukan alam yang memiliki banyak pesona.